Jadi kita jangan bangga dengan Eropa, dengan kemajuan modernisasi Eropa. Eropa itu maju karena kontribusi Islam dalam ilmu pengetahuan, Prof. Betul nggak? Ada Avicenna, Averroes, dunia penerbangan juga, aljabar. Nah, kita tahu sekarang dalam rumus-rumus digital dikenal dengan algoritma. Algoritma itu bahasa siapa? Al-Khawarizmi. Ingin lebih mengenal salah seorang Walanda yang mencintai Sunda. Nah, kebetulan ada videonya, jadi kita lihat aja ya. Yang mau ziarah, ayah di Cikajang tunggu. Makamnya di Bogor. Konon beliau juga karena kedekatannya dengan penghulu Limbangan, Haji Muhammad Musa, katanya masuk Islam juga. Ya. Seperti Snok, kalau Snok harganya kan bahkan sempat berhaji kan. Tapi kita tidak tahu, cuma ada info-info bahkan menikah dengan keponakannya Haji Muhammad Musa di Limbangan dan terus bersahabat sampai beliau meninggal ya. Dan karya-karyanya sangat banyak karena dialah pelopor Belanda, karena kita bayangkan kalau orang Sunda dengan kondisi waktu itu tidak mungkin menerbitkan karya-karya dalam bentuk cetak, di mana nggak punya kita kemampuan mendatangkan mesin-mesin cetak gitu. Nah, Holelah yang mempelopori mencetak karya-karya tulis orang Sunda waktu itu dalam bentuk buku dan dijadikan pelajaran di sekolah-sekolah. Nah, karyanya sebagian orang-orang Sunda, salah satunya Haji Muhammad Musa. Dia menulis karya tentang naskah Panji Wulung. Dan naskah yang mungkin kita baru sadar, yang disebarkan juga oleh Hole ini adalah cerita-cerita legenda ya. Selain karya-karya panduan untuk pertanian, perkebunan ya. Dan itu diduga karya Hole juga. Nah, salah satu cerita dongeng baheula yang kita sempat belajar waktu SD, cerita Sakadang Puya jeung monyet. Nah, itu sebenarnya yang diabadikan oleh Hole dalam bentuk cetakan, kemudian disebarkan di sekolah-sekolah. Memang untuk pelajaran sekolah, karyanya itu didedikasikan untuk sekolah, dan dialah yang mempelopori pendirian sekolah guru waktu itu. Salah satunya adalah Quick School yang sekarang ini menjadi Polwilkabes Jalan Merdeka. Nah, dulu itu Quick School itu ya. Di seberangnya itu Balai Kota. Balai Kota itu adalah rumahnya seorang juragan kopi waktu itu, namanya Andreas de Wilde. Jadi kopi Hindia Belanda, kopi dari Hindia Belanda itu mulai ditanam teh abad 18 1723 kalau tidak salah. Zaman POC, kopi. Jadi sebelum boomingnya kopi-kopi sekarang, kopi Hindia Belanda teh menguasai pasar ekspor Eropa, setengah pasar dunia itu dari Priangan. Zaman Hindia Belanda. Salah satunya adalah di wilayah Priangan. Makanya di Priangan ini sampai hari ini sisa warisan Belanda itu masih kuat, kopi. Dikenal dengan Preanger kopi. Ya, sekarang muncul jenis-jenis kopi sebenarnya warisan itu juga. Jadi misalnya Punta,
Ciwidey, Pangalengan, Gunung Guntur, dan sebagainya. Nah itu sekiranya kita putar aja ya videonya. Ditaklukan Mataram pada abad ke-17, kehidupan masyarakatnya mulai banyak terpengaruh oleh budaya Jawa. Sejak saat itu, hal-hal yang dianggap dapat memajukan orang Sunda seakan sulit diperoleh, kecuali mengikuti apa yang berlaku di Jawa, yang dipandang memiliki nilai kebudayaan lebih tinggi dibanding mereka. Masyarakat Sunda pun terpaksa harus menguasai bahasa Jawa apabila ingin pintar dan maju. Dengan begitu, akses mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya menjadi lebih mudah, karena pada umumnya referensi dan pengajaran yang berlangsung menggunakan bahasa Jawa. Barulah pada abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda mulai memperhatikan segala aspek kehidupan masyarakat Sunda setelah menyadari bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar antara Sunda dan Jawa. Sebelumnya, orang-orang Eropa itu menganggap seluruh komponen masyarakat di Pulau Jawa adalah satu unit kebudayaan yang sama, sehingga segala kebijakan yang mereka buat tidak menyentuh masyarakat Sunda yang memiliki karakteristiknya sendiri. Sejak saat itu, pemerintah kolonial mulai membuka sekolah-sekolah pribumi untuk masyarakat Sunda dan mengembangkan buku-buku bacaan berbahasa Sunda. Namun, kebijakan pemerintah kolonial tersebut tetap saja pada dasarnya hanya dimaksudkan untuk mencetak tenaga terampil guna menyokong kepentingan imperialisme mereka, bukan untuk mencerdaskan apalagi mencerahkan kehidupan orang Sunda. Tentu saja kehadiran seseorang atau tokoh yang memiliki kapasitas dan niat tulus untuk mencerahkan kehidupan orang Sunda menjadi sangat penting pada saat itu. Di antara kalangan intelektual Belanda, di Hindia Belanda, terdapat seorang tokoh yang bersungguh-sungguh mendedikasikan hidupnya untuk mencerahkan masyarakat Sunda. Dia adalah Karel Frederik Hol. Kecintaannya yang luar biasa terhadap kebudayaan Sunda telah menjadikan Karel Frederik Hol sosok paling penting atas bangkitnya masyarakat Sunda pada abad ke-19. Hol tidak saja berhasil mendorong kemajuan pendidikan, bahasa, dan kesastraan Sunda, tetapi ia juga berjasa besar dalam pembangunan bidang perkebunan dan pertanian di wilayah Sunda. Lahir di Belanda pada 1829, K.F. Hol merupakan anak tertua dari 7 bersaudara pasangan Peter Hol dan Alexandrine Albertina van der Hout. Saat usianya menginjak 14 tahun, keluarganya membawa Hol berlayar ke Hindia Belanda. Ketika itu ayahnya mencoba peruntungan di daerah baru setelah usahanya mengalami kebangkrutan akibat krisis yang tengah melanda negeri Belanda. Setibanya di Batavia pada 1843, ayahnya mulai bekerja di perkebunan Polang yang terletak di Jasinga, Buitenzorg, yang sekarang Bogor. Hol dan keluarganya menempati rumah kecil di dekat perkebunan tersebut. Hol mendapat akses untuk mengikuti pendidikan privat bersama anak pejabat Belanda yang diselenggarakan di Istana Bogor. Setelah tamat sekolah pada 1846, Hol mulai bekerja sebagai juru tulis di kantor residen Cianjur. Ia pun segera mempelajari bahasa dan budaya Sunda untuk mempermudah komunikasi dengan pejabat pribumi dan penduduk setempat. Saat itu Hol nampak mulai tertarik untuk lebih mendalami kebudayaan Sunda. Ketika pindah ke Garut pada 1856 untuk bekerja sebagai administratur perkebunan teh di Cikajang, K.F. Hol makin jauh terlibat dalam studinya tentang kebudayaan Sunda. Wawasannya pun semakin luas, berkat kedekatan dengan tokoh-tokoh pribumi di sana yang membuat ia semakin mencintai kebudayaan Sunda. Pada 1862, Hol berhenti dari pekerjaannya dan memilih untuk mencurahkan seluruh pikirannya untuk mencerahkan kehidupan masyarakat Sunda. Ia lalu membuka perkebunan teh, kina, dan karet waspada di Panembong seluas 552 hektar. Sejak saat itu Hol mulai bergaul dan menjalin hubungan lebih intim dengan masyarakat setempat. Ia juga memulai menjalin hubungan dengan Haji Muhammad Musa, seorang kepala penghulu Limbangan yang kemudian menjadi sahabat karibnya hingga keduanya tutup usia.
Bagi masyarakat Garut, KF Hall yang dikenal sebagai pribadi yang menyenangkan dan sangat bersahaja. Kebanyakan dari mereka memanggilnya Tuan Hola. Hall selalu berbicara dalam bahasa Sunda dalam pergaulannya, baik dengan masyarakat maupun pemerintah setempat. KF Hall yang sadar akan pentingnya pelestarian bahasa dan kesastraan Sunda mulai membidik orang-orang Sunda yang sudah melek huruf agar menulis cerita dalam bahasa Sunda. Anjuran Hall tersebut disambut antusias oleh sahabatnya, Muhammad Musa. Di bawah arahan Hall, Musa berhasil tumbuh menjadi penulis Sunda yang produktif dan bergengsi. Di antara karya-karya Muhammad Musa yang terbit di bawah pengawasan Hall, Wawacan Panji Wulung 1871 merupakan karya yang dapat dianggap mewakili seluruh wawacan yang diterbitkan pada paruh kedua abad ke-19. Dalam Wawacan Panji Wulung, tampak pengaruh persahabatannya dengan Hall, di mana Musa mengajak masyarakat Sunda yang selama itu sangat dipengaruhi mistik agar berpikir secara rasional. KF Hall berperan penting dalam produksi buku-buku berbahasa Sunda oleh penulis-penulis Sunda. Ia sangat aktif menghimpun karya-karya penulis Sunda yang tinggal tidak jauh dari rumahnya di Garut. Teks-teks yang terkumpul itu diseleksi oleh Hall, lalu diedit untuk dijadikan buku-buku sekolah dan diterbitkan oleh kantor percetakan pemerintah. Pada 1860-an, tidak kurang daripada 23 judul buku sekolah terbit oleh pemerintah di bawah pengawasan Hall. Monopoli Hall dalam produksi buku-buku berbahasa Sunda memberi pengaruh besar terhadap dunia pendidikan dan lingkungan masyarakat Sunda. Penerbitan buku-buku tersebut benar-benar didedikasikan untuk menghasilkan buku-buku sekolah, bukan untuk mencetak manuskrip dengan alasan-alasan praktis yang hasilnya digunakan untuk merancang dan menjalankan kebijakan kolonial. Penerbitan buku-buku bacaan berbahasa Sunda ini dinilai akan lebih dapat dimengerti oleh masyarakat setempat ketimbang dengan bahasa Melayu. KF Hall juga termasuk orang Belanda yang menguasai bahasa Sunda kuno. Pada 1869, ia berhasil menerjemahkan tulisan yang terdapat dalam prasasti Batu Tulis Bogor. Tidak hanya itu, pada 1877, Hall juga berhasil menerjemahkan prasasti Gegerahan Juang di Tasikmalaya. Selain berhasil mendorong bangkitnya dunia bahasa dan kesastraan Sunda, KF Hall juga berjasa besar dalam pembangunan bidang perkebunan dan pertanian di wilayah Sunda. Selama tinggal di Garut, Hall berhasil mengarang beberapa buku yang bertujuan untuk mengedukasi para petani, di antaranya buku tentang pedoman penanaman kopi, buku pedoman pembibitan padi, dan buku tentang ikhtisar penanaman padi. Sejak saat itu para petani tidak lagi menanam padi dengan cara menebarkan benih begitu saja. Bibit padi terlebih dahulu disemai di persemian, baru kemudian dipindahkan. Mereka menamakan sistem bercocok tanam padi tersebut dengan sistem Hall. Sebagai seorang filantropis, KF Hall bukan hanya memberikan petunjuk teknis cara budidaya tanaman, ia juga membagikan biji-biji teh kepada para buruh dan masyarakat di sekitar perkebunannya. Selain bibit teh, KF Hall mendatangkan bibit beberapa jenis tanaman baru, seperti kacang merah, kedelai, dan bawang. Ia merupakan orang pertama di Garut yang memperkenalkan kacang merah, sehingga pada saat itu disebut kacang Hall. Dalam bidang peternakan, Hall memperkenalkan jenis domba Garut. Jenis domba yang dijuluki Mitra Nutani itu merupakan usaha KF Hall untuk dikembangkan oleh masyarakat. KF Hall meninggal pada 3 Mei 1896 di Bogor dalam usia 67 tahun. Jenazahnya dimakamkan di sisi makam ibunya di daerah Tanah Abang, Batavia. Untuk mengenang jasa-jasanya pada tanggal 29 Oktober 1899 diresmikan tugu KF Hall di alun-alun Garut. Zaman Jepang. Tapi di Cikajang masih ada tugunya. Keluar tuh mah. Anu dia atos cakamnya. Ada yang bertanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, rumahnya salah satu ya kita selama ini mungkin harus mengoreksi sedikit lah sejarah. Memang Belanda itu kan
penjajah gitu ya. Tapi dia juga manusia gitu, maksudnya tidak seluruh orang Belanda itu jahat lah begitu ya. Selalu ada ya, namanya manusia kan kadang-kadang istilahnya mah satu pohon kan telempeng kadayananya, ada yang bengkoknya gitu ya. Nah ini juga Ini Prof, misi Belanda ke agama, ke ekonomi, motif ini ya. nah, sejak awal Abi pernah cerita tentang, jadi kenapa terjadi sebuah the age of discovery dari Eropa, ya, dari Eropa menjelajah ke dunia. Itu setelah penaklukan Konstantinopel. Jadi Konstantinopel itu kan sebagai ibu kota Romawi yang menguasai wilayah Eropa, Asia, Afrika, menjadi pusat perdagangan, pusat jalur sutra. Jadi perdagangan dari berbagai negara itu ya bertumpu di Konstantinopel ya, Bizantium. Nah setelah penaklukan, Sultan Al-Fatih menaikkan pajak-pajak untuk Eropa. Nah, sehingga Eropa menjadi kesulitan gitu membeli bahan-bahan dari Konstantinopel yang sudah dikuasai Islam. Nah, makanya setelah itu Eropa berpikir bagaimana mencari sumber, salah satunya rempah-rempah, ke pusatnya langsung. Kan lewat jalur darat udah dikuasai Islam. Ya. Nah, dia akhirnya mencari jalur laut. Nah, jalur laut itulah yang dipelopori oleh Columbus. Columbus kan tidak mencari Amerika, mencari India. Nyasab. Nyasabnya jauh sampai ke Amerika. Sebutnya Amerika Indian. Padahal nyarinya India. Karena pusat rempah-rempah salah satunya. Nah, kemudian Portugis, Vasco da Gama. Itu penjelajahan dunia itu jaraknya 50 tahun setelah penaklukan Konstantinopel. Jadi kita jangan bangga dengan Eropa, dengan kemajuan modernisasi Eropa. Eropa itu maju karena kontribusi Islam. Dalam ilmu pengetahuan, Prof, itu enggak? Ada Avicenna, Averroes, dunia penerbangan juga, aljabar. Nah, kita tahu sekarang dalam rumus-rumus digital dikenal dengan algoritma. Algoritma itu bahasa siapa? Al-Khawarizmi. Orang Eropa tidak bisa menyebut Al-Khawarizmi. Ada algoritma. Algoritma itu yang kita pakai sehari-hari sekarang dalam teknologi digital kan algoritma. Algoritma Al-Khawarizmi, penemu aljabar. Begitu. Nah, jadi penjelajahan dunia itu karena penaklukan Konstantinopel. Terjadilah yang disebut dengan era Renaissance. Kebangkitan Eropa. Sebelumnya Eropa itu disebut the Dark Age, abad kegelapan. Gelap, barbar, pergaulannya jauh dengan dunia Islam. Ya. Kota-kotanya kotor, penjarahan. Nah, justru dia bersentuhan dengan Islam, belajar dari Islam. Nah, kemudian dia menyerap ilmu, salah satunya menyerap ilmu-ilmu yang terjadi migrasi dari Konstantinopel setelah ditakluk, jadi karya-karyanya dibawa ke Roma, kemudian ke Eropa. Nah, dia berpikir bagaimana supaya kita menguasai ilmu pengetahuan. Makanya Eropa sampai hari ini menolak agama sebenarnya, mah. Karena agama itu bagi mereka itu mengungkung kemajuan. Berpikir, tidak bisa berpikir, semuanya dogma. Bahkan yang paling keras adalah penebusan dosa. Dosa bisa ditebus dengan bayar duit. Terjadilah gelombang protes. Lahirlah Protestan. Tuh, gitu. Jadi ilmu pengetahuan Eropa hari ini sampai hari ini menolak apa yang disebut prima causa. Alam raya ini anggeus we mah kitu ti baheulana. Jadi dia tidak mengakui ada prima causa yang
menjadikan semua alam raya ini. Nolak, karena agama itu disebut candu. Friedrich Nietzsche mengatakan abad kebangkitan Eropa itu harus mengenyahkan agama. Maka dia mengatakan God is dead. Jadi sumber agama itu, sumber kerusakan itu adalah Tuhan, agama. Katakanlah Tuhannya udah mati, berarti kita bebas melakukan apapun tuh gitu sampai di situ. Makanya ilmu pengetahuan kita diracuni. Sampai hari ini soal fisika, kimia, matematik, nggak ada ujung-ujungnya Tuhan. Nggak pernah ada. Karena ilmu pengetahuan kemodernan Eropa itu menolak eksistensi Tuhan, agama. Sampai hari ini, orang Eropa itu kebanyakannya itu agnostik, menolak agama. Karena agamalah sumber justru kebodohan. Abad kegelapan itu karena dominasi puntennya gereja. Disebut abad kegelapan itu. Ya, itu banyak di situ. Ya. Jadi agama itu ya tanda kutip rekayasa mereka. Jadi kalau ditelusuri banyak yang tidak logis. Sementara Islam apalah takirun, justru kita mah agama kita mah sok mikir atau maneh teh gitu. Suruh berpikir dengan agama itu, bukan menolak logika. Nah, gitu. Nah, deh ya sampai jam seberapa ya? Nah, deh ke Belanda terjadilah itu tadi eksodus dari Eropa. Sebenarnya berdagang. Mereka itu awalnya tidak menjajah. Kan tadi mereka mencari sumber-sumber perdagangan, kapusatna, carilah menjadi jarur laut gitu kan. Motonya God, Gospel, and Glory. God, Gospel, memang agama, Glory, kemenangan. Jadi awalnya mah tidak menjajah, hanya berdagang. Kalau kita mah sekarang menganggap rempah-rempah teh naon lah sebenarnya artinya di Ciroyom ge pabalata. Tapi rempah-rempah zaman itu ibarat emas. Sampai Portugis dengan Belanda berperang memperebutkan Pulau Maluku, coba. Betapa mahalnya emas. Dan bayangkan perjalanan dari Eropa, dari istilah nama kukurusukan lah di laut. Apakah perjalanan wisata? Coba zaman itu. Bukan. Perjuangan hidup. Jeung urang teh rekaman can aya Google Map baheula mah. Coba erek ka Pulau Ambon di Eropa ka mana jalanna ieu teh? Coba kabayang teu? Dan perjalanan Peter John Kuhn abad ke-15, 16 sebagian awaknya tuh mati. Mati sebagian. Kenapa? Bajak laut, gelombang, malaria. Nah, salah satu kehebatan kenapa dia begitu bernafsu mencari rempah-rempah? Obat. Salah satunya rempah-rempah teh selain bumbu masak juga obat. Begitu perjalanan dengan perjuangan semacam itu, ibaratnya teh ketika dia kembali ke Eropa terbayar. Kenapa? Rempah-rempah yang dihargai begitu mahal. Jadi perjuangan sampai istilah pasukan, sebagian pasukan meninggal, hanya menyisakan berapa orang kembali ke Eropa, ke Belanda, terbayar. Kenapa? Berpuluh kali lipat itu nilai rempah-rempah dibeli di Eropa, diperebutkan. Nah, setelah itu terjadilah ini namanya juga POC, bukan pemerintah. Nah, ini harus diingat ya.
urang mah dijajah teh company. Parinigni os in this company. Jadi kita teh dijajah teh bukan oleh pemerintah Belanda, oleh company. Kenapa company? Memang perusahaan dari awal juga. Perusahaan dagang Belanda. Usaha apa? Salah satunya rempah-rempah. Dan di dalam struktur POC-nya memang ada komisaris, ada direksi. Cuma diberi kewenangan oleh Belanda membuat pasukan untuk pengamanan perjalanan. Nah itu sebenarnya kelebihannya. Nah, ketika mengumpulkan, nah dulu kan belum ada bursa saham, nggak ada bursa saham. Bagaimana memodali perjalanan yang berisiko coba? Jadi para pengusaha POC itu kan kalau di Amsterdam itu ada kanal-kanal kota itu ini karena daerah banjir kan dibuatkan. Nah di antara kanal-kanal itu ngejualan saham. Siapa yang mulai ini, memodal ini kita akan perjalanan ke Hindia. Gitu. Awalnya siapa yang mau? Nah, kemana cina itu? Nggak ada. Tapi setelah yang tadi itu kembali dengan baru di situ orang berebut untuk menanamkan sahamnya. Gitu. Jadilah jadi perusahaan dagang. Dan POC itu kemudian mengembangkan tadi karena tadinya mah dagang, dari dagang dan keuntungan seletik, mungkin oke melihat masyarakat kita begitu lugu, bodoh, nggak susah kalian cina dijajah gitu, kurang lebih. Bongan dapat bodoh atau baheulana, mun pinter mah. Memang ada perlawanan ketika pertama orang Belanda datang itu di Teluk Banten mendapat perlawanan dari pasukan Fatahillah. Ada perlawanan dulu. Tapi lama kelamaan dia dan menguasai, ini salah satu strategi Belanda menguasai kita naon sih? Divide et impera. Karena di antara orang sendiri parebut jabatan. Contohnya apa? Amangkurat satu. Raja Mataram itu jeung bapak jeung anak jeung minantu jeung dulur jeung parebut berkuasa. Belanda masuk. Mana nu pimeunangeun ye. Nah, gitu. Berpinter Belanda, bukan orang bodoh. Dukunglah yang pasukan atau kelompok yang akan menang. Nah, di situ mulai Belanda masuk. Oke, saya bantu kamu. Amangkurat Cantu datang ke Batavia minta bantuan memerangi saudara-saudaranya. Coba bayangkan. Sejarah Mataram itu sejarah paling berdarah, paling mengerikan. Raja Mataram sampai ke ayeuna pasya wae Solo. Baheula lagi geus kitu. Anak jeung bapak jeung minantu teh saling berperang. Isunya ketika para ulama itu oleh Amangkurat I dimantai ribuan ulama mati. Coba. Nah, UIDK ya perjalanan ke kita. Jadi POC itu kemudian karena banyak yang terkagum-kagum dengan alam Sunda teh. Salah satunya Junghun. Makamna aya di Jagiri, bilih bade jarah. Karena Junghun ada. Nah, dia tuh terpesona dengan alam Priam itu begitu indah. Nah, dari situlah mulai dipikirkan Belanda itu dengan alam. Tadinya misalnya membawa bibit kopi dicoba di Batavia. Kan Batavia panas, Betawi mana. Terus di daerah Sumatera. Nah, lama-lama kan kopi mah yang dataran tinggi. Sekian ribu mdpl kan. Nah, akhirnya Priangan. Jadi wilayah Priangan itu menjadi daerah unggulan kopi. Dan tadi memasok
setengah kopi dunia waktu itu di Eropa. Coba bayangkan. Jadi dibandingkan Starbucks, karena orang unggulan kopi. Starbucks we karek kamari-kamari. Eropa abad 15-16 dipasok kopi dari Priangan, tanah Priangan. Makanya POC, coba zaman harita, konglomerat terkaya di dunia. Bukan di Hindia Belanda, bukan. Di dunia. Perusahaan dagang terbesar di dunia. Dari apa? Tadi rempah-rempah, kopi, teh, karet, gula. Mana gula ayeuna coba? Kita pemasok gula. Wilayah Jawa, gula, pabrik-pabrik gula. Sampai ke Majalengkanya, Majalengka, Kadipaten, masih ada sisananya gula. Ini Pak Dadi orang Majalengka, ayah pabrik ini Pak? Saya. Kapungkur mah ayeuna. Habis. Kenapa habis? Saya derajat. Nah iya, kita teh menjadi pengekspor komoditi itu. Tapi habis. Kenapa habis? Ada orang mah teu bisa ngelola. Selama ini oke hanya jadi buruh. Ketika nafsu nasionalisasi semua dikuasai. Ari masarkeun teu bisa ke Eropa. Kenapa? Putus dengan Belanda. Produksi sakumaha gedena, siapa kasih jual ke mana? Lama-lama semua karet, kopi, Kina kita pemasok terbesar di dunia Kina. Kita jalan Pajajaran, pabrik Kina aya kene. Jadi rumah hantu aya nama. Coba. Dulu kita tuh kaya salah satunya dari Kina. Teh. Coba teh ka mana ayeuna aya pabrik teh tak? Pura-pura tengah denge. Teh kita itu nomor wahid di Eropa. Mana ayeuna habis. Malah ku juragan PTP-nya dijual ke wisata. Karena teh kita hari ini kalah oleh teh India. India dulu belajar teh dari Indonesia. Coba. Hancur. Nyaliat teh faktanya. Para pemetik teh sekarang seperti apa nasibnya? Harus panggil pabrik teh dijual jadi wisata. Kenapa? Nah, ini persoalan manajemen. Kemampuan kita mengelola sumber daya alam yang begitu besar. Kan kita semua tidak menyadari di mana orang minum ya selain dari air tanahnya. Belanda membuat reservoir untuk Bandung. Di mana? Pangalengan, Cileunca. Itu tiap hari memasok air ke sini. Dan di wilayah ledeng. Kenapa sebut ledeng? Air ledeng itu teh. Ledeng teh di atasnya ada pusat reservoir air yang dibuat oleh namanya daerah Cikande di atas sampai sekarang mengaliri ke kota Bandung air yang dibuat Belanda. Tapi kurang mau pikir. Ngerusaknya bisa. Karena kenapa Belanda mau coba kalau kita lihat nanti pembangunan yang sampai hari ini di Cileunca, bendungan air begitu kokoh hebat, udah 1 abad masih berfungsi. Dan itunya teh turbin dan ininya pipa anak baja sampai hari ini masih tidak tergoyahkan, mengaliri dari sampai ke sini. Kapikir dah kok kita. Tuh. Kenapa Belanda membuat bendungan yang begitu hebat waktu itu? Karena
tahun berapa ya, akhir abad 20, kota Bandung ini rencananya mau menggantikan ibu kota Batavia. Jadi Batavia itu dulu, jadi masalah Jakarta mah bukan hanya sekarang, dari dulu juga Belanda teh ingin pindah ibu kota teh. Rencana pindahnya kemana? Ke Bandung. Hah? Bukan ke IKN. Itu mah rekayasa Jokodok. Justru pindahnya tuh, makanya salah satunya dibuatlah bendungan itu. Pusat-pusat beberapa BUMN sok di Bandung. Betul nggak, Pom? Telegraf, pos, tentara, karena jalur kereta di Bandung Jakarta. Nah, makanya menurut Brouwer, karena ada di alun-alun tuh sih, Bandung Priangan diciptakan ketika Allah sedang tersenyum. Tuhan sedang tersenyum. Itu kan nubaheun di mana nih? Jadi Tuhan menciptakan Bandung. Nah, salah satunya kan Charlie Chaplin pernah ke Garut karena terpesona dengan keindahan Garut waktu itu. Sebutnya Swiss Panjapa. Nah, kalau Bandung mah Paris Panjapa, Garut mah Swiss Panjapa coba. Ah, kumaha gitu siang dugi ka dieu aja. Bila teh pada assalamualaikum.